Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, video kali ini akan ngebahas tentang hal yang mungkin banyak yang pengen tahu. Di Sharing is Caring, bahas tentang baby blues. Apa itu baby blues? Singkatnya adalah baby blues itu jadi kayak suatu sindrom ibu yang baru saja melahirkan. Itu dia punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Jadi aku mau sharing juga pengalaman aku. Di pengalaman aku ini itu terjadi, baby blues terjadi sama diri aku. Waktu anak pertamaku lahir, jadi aku mengalaminya sindromnya takut gak bisa mengurus anak, takut gak bisa hal-hal yang baru lah gitu. Itu takut banget, dan aku takut dijudge sama orang gitu tentang anak aku. Itu aku takut banget tuh. Dan aku juga gelisah, entah kenapa lebih sensitif, lebih sering nangis, bahkan alasannya pun sepele gitu. Dan itu juga kadang aku berantem sama suami waktu itu dan bikin aku nangis, dan entah kenapa itu bikin aku sedih aja gitu. Ini true story, dari pengalaman pribadi aku, dari cerita sharing teman-teman aku juga. Sebenarnya beda-beda sih tiap orang. Ada yang malah yang lebih ekstrim tuh sampai ada yang pengen ngebuang anaknya, karena entahlah, itu emang udah kayak emang sindrom itu tuh semenakutkan itu, sampai ada yang di TV tuh sampai ibu tega membunuh bayinya. Miris gak sih? Tapi emang itu kenyataannya. Tapi jangan juga judge ibunya hanya kepada satu sisi gitu. Jangan hanya judge seorang ibunya yang baru melahirkan. Gimana sih punya anak bayi baru lahir udah kayak gitu? No, hey. Itu juga masalah depresi, bisa termasuk ke depresi gitu. Makanya penting banget yang namanya support system dari yang paling utama adalah suami, kemudian orang tua, kemudian keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadi aku juga saat itu butuh banget suami yang pengertian, sangat-sangat butuh. Entah kenapa jadi penguat aja gitu, dan ada seorang ibu di sisi kita gitu yang mengerti bahwa mengurus anak, mengurus bayi itu nggak gampang. Jadi dibantulah gitu ya. By the way, aku pantas nggak sih pada video ini? Support system itu penting, yang paling utama itu penting dari suami. Jadi di sini tindakan suami itu sangat berpengaruh pada istrinya, ngebantuin popok misalkan, membantuin begadang, impian gitu pada saat menjaga si kecil. Itu tuh berarti banget buat sang istri, dan itu tuh bikin istri tuh lebih sayang. Percaya deh kalian para suami, itu yang aku alami pribadi gitu, karena memang itu yang dibutuhkan gitu, bukan hanya omongan. Dan itu terjadi sama suami aku, alhamdulillah pengertian banget, thank you ya gitu. Jadi harus saling, kita suami istri itu punya baby, harus saling ikut turun untuk menjaga si kecil, untuk mendidik juga. Itu tuh harus campur tangan seorang ayah tuh penting. Nah, kemudian di baby blues ini ada beberapa term sih. Jadi maksudnya ada yang cepat selesai ngalaminnya, melaluinya tuh cepat, ada yang beberapa bulan, ada ya sebenarnya sih nggak terlalu lama memang, sampai adalah
mungkin 6 bulan kali ya, berdasarkan pengalaman pribadi aku. 6 bulan kita struggle, apalah sebenarnya dari 6 bulan itu kan si baby itu kan langsung mulai MPASI ya, dari 6 bulan ya ke 6 bulan kan mulai MPASI nih. Di MPASI ini juga sebenarnya ibu baru itu juga mendalami hal baru juga. MPASI kan buat MPASI homemade, itu kan hal yang baru juga, tapi nggak se-struggle di awal-awal baby bluesnya. Maksudnya memang hal yang baru juga, tapi udah oke, dia udah bisa mulai menerima keadaan gitu kan. Udah ada support dari suami, support dari keluarga gitu, udah lingkungannya enak, lingkungannya nyaman buat dia nggak merasa tersudutkan oleh sesuatu gitu, something yang menurut dia baru. Karena gini ya, baby blues tuh emang agak aneh sebenarnya, tapi dalam ilmiah memang ada gitu, dan ini perlu dimaklumi sama suami barunya, sama suami yang baru menjadi ayah, sama keluarganya, bahwa itu tuh ada. Jangan ditambahin di judge, kamu nih gitu doang baper, kamu nih bisa ngurus anak gak sih? Jangan ya. Berdasarkan pengalaman aku juga, omongan yang sesimpel itu ngena banget kan. Mulai MPASI semuanya mulai dia 1 tahun mulai mempersiapkan MPASI juga susah gampang, apalagi anak pada saat anak sakit kan ada panas, ada kasih imunisasi dan lain sebagainya. Saya pasti ibu-ibu di rumah juga udah tahu lah ya. Di sini yang mau aku tekankan adalah, pertama, maklumin bahwa baby blues itu ada pada setiap ibu yang baru melahirkan. Jadi yang kedua, yang pertama itu dimaklumin sama suami, keluarga dan lain-lainnya. Yang kedua, poinnya, support system itu penting, baik dari suami, keluarga, lingkungan sekitar, itu penting untuk menjaga rasa dari seorang ibu itu sendiri, menjaga rasa kenyamanan, rasa aman berada di keluarganya, merasa disemangati untuk bisa mengurus anak yang itu adalah hal yang baru. Dan yang ketiga, dimohon untuk baik keluarga maupun lingkungan, ya pokoknya yang nonton video ini, kalau cari basa-basi nggak usah yang aneh-aneh lah ya. Apa sih maksudnya yang aneh-aneh? Ya maksudnya yang tadi kayak sesar apa normal, is that matter to you gitu. Maksudnya itu kan sesuai dengan keadaan si ibu gitu, apa yang akan dilakukan gitu. Gak semuanya bisa normal, gak semuanya bisa sesar gitu loh. Got it? Oke. Dan gak usah yang anaknya, jangan membandingkan anak gitu. Anaknya kurus ya, anaknya gendut ya, gendut banget gitu, dan lain-lain sebagainya. Aku gak mau banyak mencontohkan, karena pasti di lingkungan kalian pun sama gitu, banyak hal-hal, suara-suara sumbang yang bisa menyakiti hati ibu, padahal kita sebagai ibu juga udah memberikan yang terbaik gitu. Tapi setiap anak itu punya perkembangan yang berbeda-beda, makanya jangan dibandingkan. Setiap anak itu berbeda, setiap anak memiliki bakatnya tersendiri, setiap anak akan ada waktunya untuk bersinar. Jadi buat pelajaran buat kita juga,
Jangan menjudge anak sembarangan, karena itu juga bakal mempengaruhi psikologi si ibunya. Lebih baik kita support yang normal-normal aja lah, kayak misalkan misalkan perkembangannya lah, ngobrolin perkembangannya aja, yang bagus-bagus aja gitu maksudnya. Itu juga jadi doa buat si anaknya. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat itu ini yang paling penting buat kita ibu-ibu baru yang baru punya anak, yang baru melahirkan. Ubah mindset kita, sayangi diri kita, dan stay positive. Jadi penting, ini sangat-sangat penting buat kepercayaan diri ibu, kita sebagai ibu, supaya kita bisa tetap memberikan yang terbaik untuk anak kita tanpa mendengarkan suara-suara sumbang. Biarin aja orang ngomong, emang kita nggak bisa nutup semua mulut orang yang akan ngomongin jelek sama kita, tapi kita lebih baik tutup ini aja. Jadi stay positive, sayangin diri kita. Kalau misalkan ada waktu untuk me time, luangkan buat me time, karena mengurus anak tuh stressful memang, tapi membahagiakan jika lihat si kecil bahagia. Benar ibu-ibu? Jadi tetap sayangi dulu diri sendiri, pasti semuanya akan bahagia. Selamat menjadi ibu. Nah, sekian dulu video sharing is caring kali ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa dapat informasi yang inspiratif, yang menghibur, dan mungkin bisa jadi referensi kalian. Assalamualaikum.